Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Sukmawati, mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat Reguler B Stikes Kuningan. Di sini saya akan menyampaikan review materi, yaitu mengenai prinsip dasar surveillance epidemiologi dan surveillance penyakit pada mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat yang diampu oleh Bapak Hamdan SKM MKM. Yang pertama, prinsip dasar dan konsep surveillance epidemiologi. Pengertian surveillance epidemiologi, yang pertama menurut Wang Muir, surveillance adalah kegiatan perhatian terus-menerus pada distribusi dan kecenderungan penyakit melalui sistematika pengumpulan data, konsolidasi, dan evaluasi laporan morbiditas serta mortalitas, juga data lain yang sesuai, kemudian disebarkan atau diinformasikan kepada mereka yang ingin mengetahui. Yang kedua, menurut WHO, surveillance adalah kegiatan pengumpulan data yang sistematik dan menghasilkan informasi epidemiologik untuk perencanaan, implementasi, dan penilaian pemberantasan penyakit. Kemudian yang ketiga, yaitu menurut Henderson, surveillance berfungsi sebagai otak dan sistem saraf untuk program pencegahan dan pemberantasan penyakit. Selanjutnya yaitu unsur kunci surveillance epidemiologi. Yang pertama, pengumpulan data kesehatan secara jelas untuk perencanaan kesehatan, pemberantasan, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan. Yang kedua, pengumpulan data yang terus-menerus. Yang ketiga, analisis sewaktu-waktu. Yang keempat, diseminasi hasil. Yang kelima, bertindak berdasarkan hasil. Yang keenam, evaluasi periodik dari sistem. Selanjutnya yaitu riset atau penelitian epidemiologi. Yang pertama, dilakukan pada waktu tertentu saja. Yang kedua, desain lebih metodologis. Yang ketiga, kebanyakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, dalam generalisasi prinsip statistika sangat penting. Yang kelima, hasil berupa kesimpulan temuan. Dan yang terakhir, saran sesuai hasil temuan. Selanjutnya, tujuan kegiatan surveillance. Yang pertama, menilai status kesehatan masyarakat. Yang kedua, menilai kejadian atau masalah. Yang ketiga, menentukan prioritas masalah kesehatan masyarakat. Yang keempat, mengevaluasi program. Selanjutnya, menginformasikan masalah kesehatan masyarakat. Kemudian, memberikan masukan pada penentu kebijakan. Dan yang terakhir, melaksanakan riset. Manfaat surveillance epidemiologi. Yang pertama, estimasi kuantitatif dari besar suatu masalah kesehatan. Yang kedua, dapat menggambarkan riwayat alamiah penyakit. Yang ketiga, deteksi epidemik. Yang keempat, dokumentasi distribusi dan penyebaran masalah kesehatan. Yang kelima, fasilitas riset epidemiologik dan laboratorium. Yang keenam, uji hipotesis. Yang ketujuh, evaluasi efektivitas pemberantasan dan pencegahan. Yang selanjutnya yaitu memantau aktivitas isolasi, deteksi perubahan dalam praktek kesehatan, kemudian perencanaan program-program kesehatan, dan yang terakhir memantau jangkauan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, surveillance kesehatan masa depan. Yang pertama, penggunaan komputer. Yang kedua, diseminasi melalui media elektronik dan alat komunikasi lain. Yang ketiga, pembaharuan aktivitas yang berhubungan dengan surveillance, yaitu epidemiologik dan analisis statistik. Yang keempat, memperhatikan dan melindungi masalah etika dan legal. Dan yang terakhir, konsep surveillance diterapkan pada bidang penyakit kronik, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan pencegahan cedera. Surveillance penyakit menular. Yang pertama, cenderung untuk memantau dan memprediksi adanya wabah atau epidemik. Yang kedua, interval waktu pelaksanaan pengumpulan data dalam mingguan dan bulanan. Yang ketiga, sumber data dapat berasal dari sarana pelayanan kesehatan. Yang keempat, feedback dan tindak lanjut harus dilaksanakan segera. Sedangkan surveillance penyakit tidak menular, yang pertama, cenderung untuk memantau keberhasilan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian. Yang kedua, interval waktu pelaksanaan pengumpulan data dalam tahunan. Yang ketiga, sumber data berbasis populasi lebih representatif dan analisis didasarkan pada hasil evaluasi proses dan evaluasi output atau impact atau outcome. Yang terakhir yaitu feedback dan tindak lanjut setelah evaluasi tahunan. Selanjutnya yaitu materi mengenai prinsip surveillance penyakit. Pengertian surveillance. Menurut WHO,
Surveillance is the ongoing systematic collection, analysis, and interpretation of data and the dissemination of information to those who need to know in order that action may be taken. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pertimbangan dalam surveillance penyakit. Di antaranya, adakah kepentingan dari sisi kesehatan masyarakat atau medis yang berkaitan dengan penyakit tertentu? Yang kedua, dapatkah aksi atau intervensi kesehatan masyarakat atau medis dilakukan? Yang ketiga, apakah data yang relevan mudah didapat? Dan yang terakhir, apakah intervensi tersebut bernilai seperti aspek, uang, sumber daya manusia, dan lain-lain? Selanjutnya yaitu tujuan surveillance. Yang pertama, deteksi KLB, letusan, wabah atau epidemi. Yang kedua, memonitor kecenderungan penyakit endemik. Yang ketiga, evaluasi intervensi. Yang keempat, memonitor kemajuan pengendalian. Yang kelima, memonitor kinerja program. Yang keenam, prediksi KLB, letusan, wabah atau epidemi. Dan yang ketujuh, memperkirakan dampak masa datang dari penyakit. Selanjutnya adalah indikator. Yang pertama, untuk indikator penyakit meliputi 1. Ukuran yang digunakan untuk memonitor sebuah penyakit. 2. Angka atau jumlah kasus. Yang ketiga, rate. Yang keempat, proporsi. Yang kelima, dapat merupakan indikator dari yang pertama insiden penyakit, yang kedua keefektifan dari pengobatan. Sedangkan untuk indikator surveillance, yang pertama ada spesifik, yang kedua ada measurable, yang ketiga ada action oriented, yang keempat ada realistic, dan yang terakhir ada timely. Selanjutnya yaitu surveillance prinsip umum. Prinsip umum surveillance epidemiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan data, pencatatan insidensi berdasarkan sistem pelaporan penyakit, statistik vital, survei, dan tes laboratorium. Masalah kesehatan yang dapat dicatat dalam pengumpulan data misalnya penyakit, cedera, sindrom, isu kesehatan masyarakat, dan lingkungan. Definisi kasus diantaranya klinis atau laboratoris, tingkat, dan indikator. Yang kedua yaitu pelaporan. Frekuensi dalam pelaporan diantaranya adalah segera, mingguan, dan bulanan. Metode yang dapat dilakukan dalam pelaporan adalah seperti kertas, telepon, fax, dan email. Dalam surveillance aliran data terdapat beberapa tingkatan, dan aliran datanya diantaranya seperti yang pertama, tingkatan perifer, yaitu melakukan deteksi, penanganan, dan laporan. Yang kedua, tingkat menengah, yaitu melakukan analisis investigasi, laporan, respon, dan umpan balik. Yang ketiga yaitu tingkat pusat, yaitu melakukan analisis, investigasi, konfirmasi, respon, perencanaan dan dana, serta umpan balik. Yang keempat yaitu tingkat regional atau internasional, yaitu melakukan analisis dan umpan balik, dukungan, kebijakan dan target, dan pendanaan. Selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi. Yang pertama, untuk karakteristik data meliputi berbagai sumber pelaporan, berbagai tingkat mutu, dan pengumpulan data terus-menerus yang dapat berubah. Yang kedua, validasi data meliputi missing value, bias, dan duplikasi. Yang ketiga, analisis deskriptif meliputi waktu, tempat, dan orang. Dan yang terakhir, formula hipotesis meliputi berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, dan berkaitan dengan orang. Dan yang terakhir yaitu aksi. Beberapa aksi yang dilakukan diantaranya yang pertama pengendalian yang meliputi respon cepat, manajemen kasus, dan pencegahan. Yang kedua umpan balik yang meliputi buletin epidemiologi, laporan-laporan, dan website, serta lain-lain. Yang ketiga kebijakan meliputi perubahan kebijakan, prediksi, perencanaan, dan kewaspadaan epidemi. Dan yang terakhir, evaluasi meliputi hasil dari aksi dan hasil dari surveillance. Selanjutnya yaitu fungsi surveillance. Terdapat dua fungsi, yaitu ada fungsi inti dan fungsi penunjang. Yang termasuk fungsi inti diantaranya yaitu deteksi, pelaporan, investigasi dan konfirmasi, analisis dan interpretasi, dan aksi atau respon. Sedangkan untuk fungsi penunjang diantaranya yaitu pelatihan, supervisi, sumber daya, dan standar atau panduan. Dan yang terakhir yaitu surveillance, unsur dasar.
Yang pertama, jaringan yang baik dari orang-orang yang bermotivasi tinggi. Yang kedua, definition kasus dan mekanisme pelaporan yang jelas. Yang ketiga, sistem komunikasi yang efisien. Yang keempat, epidemiologi dasar namun berbunyi. Yang kelima, ada dukungan laboratoris. Dan yang terakhir yaitu umpan balik yang baik dan respon yang cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.